Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat semua kemuliaan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, mari kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, karena hanya Dia yang layak kita muliakan. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
kemuliaan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh naik Tuhan, boleh menjadi upah yang harum yang kami persembahkan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar nanti juga Kau berbicara buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berdia katakan amin. Haleluya. Amin. Yes. Kasih Tuhan mempesona hidup kita. Amin. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita persenangkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat semua perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagi
mujizat. Amin. Kita aminkan setiap hari bahwa hidup kita selalu penuh dengan mujizat. Hidup bersama Tuhan. Amin. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Lakukan terus keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali bahwa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanku hebat, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi.
masih banyak ya Tuhan kami tuai ya Tuhan. Amin. Masih banyak ya Tuhan jiwa-jiwa di luar sana yang akan kami tuai. Kami percaya Yesus, kami percaya, kami mengimani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami berada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Semenjak dunia ini ada ya Tuhan. Dan bahkan sebelum dunia ini ada Tuhan, Kau telah menetapkan garis kami ya Tuhan. Amin. Kau telah menetapkan langkah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau Alfa dan Omega ya Tuhan. Amin. Yang awal dan yang akhir. Yes, Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bisa menjadi anak-Mu. Kami bisa menjadi hamba-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Yesus. Ya Tuhan. Bersabdalah Yesus. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Melalui hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami ya Tuhan. Amin. Dan kami akan menjadi pendengar yang baik. Bukan menjadi pendengar yang baik saja Tuhan, tapi kami rindu ya Tuhan. Amin. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang dapat memenangkan banyak jiwa di luar sana. Kami bawa kepadamu Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-Mu. Kau urapi ya Tuhan lidah bibirnya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Apapun yang diberbicarakan Tuhan, yang keluar dari mulutnya adalah semua firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kau pakai ya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Haleluya. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami akan duduk diam ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Yes. Dan kami percaya kami pulang, kami membawa berkat. Amin. Kami pulang tidak sia-sia ya Tuhan, Amin. seperti kami datang. Yes. Ubahkan hati kami ini yang keras ya Tuhan, menjadi lembut ya Tuhan bagikan saudara. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus menjamah kami. Amin. Kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Siapkan hati kita, lembutkan hati kita ya, supaya firman Tuhan jadi berkat. Mari saudara, kita sama-sama akan lihat di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa yang ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema seperti Yesus. Tadi kita sudah baca di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dianya huruf besar menuju kepada Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kata wajib di situ saudara ya. Wajib itu tidak boleh, tidak harus dilakukan. Itu pengertian wajib. Kalau kita ikut satu perlombaan, misalnya perlombaan menyanyi, pasti ada pilihan, biasanya lagu wajib dan lagu bebas. Lagu wajib itu siapapun yang pesertanya harus, lagu wajib itu harus dinyanyikan. Boleh dia setelah itu pilih lagu yang bebas ya. Kalau dia nggak mau, ya nggak bisa ikut dalam pertandingan itu. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita setelah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Kita hidup di dalam Dia. Sebab itu firman Tuhan bilang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29, kita lihat. Roma 8 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
siapa gambaran anaknya? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi kita dari awal sudah ditetapkan, kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Hidup kita tidak lagi seperti dulu, ya. Dulu memang kita berdosa, tapi kita sudah dibenarkan sebagaimana firman Tuhan beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, ya. Dan bagaimana kehidupan orang benar itu, jangan berbuat dosa lagi, ya. Dan kehidupan kita setelah kita ditebus, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Dan ngeri kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5c dilanjutkan dengan yang ke-6. Yohanes 15. Kalau yang sudah ketemu bisa baca sama-sama dengan saya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi sebagai anak Tuhan, kita yang sudah bertobat, menerima anugerah keselamatan, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan konsekuensi sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang ada di dalam Dia, adalah wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di Kisah 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami apa yang firman Tuhan katakan, kita hidup, kita bergerak, kita ada, karena kita ada di dalam Tuhan. Saudara, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Gak boleh ditawar, karena wajib. Bagaimana kehidupan Yesus? Kita mau sama-sama lihat, ya. Yang paling terutama dalam kehidupan Yesus, Tuhan Yesus itu, Dia Allah yang menjadi manusia. Ketika Dia ada di bumi, Dia adalah manusia 100%. Tapi Dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Kita manusia juga, ya, di bumi ini pasti akan mengalami pencobaan. Tapi sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, firman Tuhan mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22, 21 dan 22. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lagi, ya, firman Tuhan menegaskan, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Jadi sebagai pengikut Tuhan yang kita tinggal di dalam Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus hidup, tidak berbuat dosa. Mungkin kita ngeles, Tuhan Yesus kan Allah, ya. Jadi mungkin aja
Kita kan apa? Manusia. Tapi kita kan sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah diberikan kehidupan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru itu yang datang. Dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita, supaya kita tidak melakukan dosa. Kalau kita menjadi pelaku firman, pasti kita tidak akan berbuat dosa. Karena gak ada firman Tuhan yang ngajarin kita untuk berbuat dosa. Gak ada firman Tuhan yang mengajarin kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mentaati firman Tuhan, pasti kita bisa tidak berbuat dosa. Ya. Kita bukan manusia sembarangan. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya. Dia menyucikan kita, dia menjadikan kita berharga. Kita tidak dihukum, kita menerima anugerah keselamatan. Kita harus pertanggungjawabkan kehidupan kita. Ya. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan itu menjadi hilang karena kita tidak bisa mempertahankannya. Karena kita tidak mau hidup dalam kebenaran, tapi kita maunya hidup dalam dosa. Ingat, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dan kita yang ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita lihat lagi kehidupan Yesus bagaimana. Tuhan Yesus itu pernah berkata sebagai pengikutnya, kita harus pikul salib sangkal diri. Ya, itu bukan cuma ngomong doang, saudara. Tuhan Yesus mengatakan hal itu dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Ya, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kita lihat apa firman Tuhan bilang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus anak Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kealahannya. Dia menderita. Ya, untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup. Supaya kita dibebaskan dari penderitaan yang kekal. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak menyangkal dirinya sebagai Allah, dia tetap mau mempertahankan kealahannya. Mungkin rencana Bapa tidak akan terjadi, ya. Tapi kita satu hal, kita pasti bahwa rencana Bapa tidak pernah gagal. Rencana Allah dalam hidup kita tidak pernah gagal. Sehingga Yesus yang ditentukan untuk mati bagi kita, ya, dia mengosongkan dirinya, ya. Dia tidak menganggap bahwa sebagai Allah itu dia harus pertahankan itu, ya. Dia merendahkan dirinya. Itu satu bentuk penyangkalan diri dari Tuhan Yesus. Dan dia juga memikul salib, saudara. Yohanes 17 ayat 4 berkata, sebelumnya di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2b. Di sana dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ya. Tekun memikul salib. Siapa saudara di situ yang dikatakan tekun memikul salib? Yesus, saudara, ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, dia dihina, diolok-olok, dicaci maki, diludahi, ya. Dia disiksa, disengsarakan. Dia tekun memikul salibnya
ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, ya, menebus dosa manusia, Bapa meninggikan dia. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus juga sangkal diri, pikul salib. Memang gak enak saudara ya, tapi itu harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus. Yesus pun menderita, tapi dia bukan penderita sembarangan menderita. Dia menderita karena rencana Allah. Jadi kalau kita menderita karena ada rencana Allah dalam hidup kita, jalan hidup kita dan terus bersyukur, pasti Tuhan akan memampukan kita. Ya. Pikul salib, sangkal diri, jangan hidup dalam kedagingan. Ya. Kita harus menyangkal diri kita. Hidup kedagingan kita harus kita tinggalkan. Itu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ya. Jangan lagi hidup dalam kedagingan, jangan lagi hidup dalam manusia lama. Itulah bentuk penyangkalan diri kita, saudara. Dan kita juga harus memikul salib kita, ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan. Mungkin buat kita melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada pergumulan yang harus kita lakukan, ya. Ada hal-hal yang gak enak yang harus kita hadapi. Tapi kalau itu rencana Tuhan dalam hidup kita, percaya rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Amin. Ya. Kita lihat di Markus 8 ayat 34. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, ini kata Yesus, ya, bukan kata saya. Kata Yesus kepada siapa? Kepada orang banyak dan murid-muridnya, kepada kita yang ada di tempat ini saat ini. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita mau belajar terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, memerintahkan ini, dia sudah lebih dulu melakukannya. Dia adalah teladan yang luar biasa buat kita. Jadi kita harus sebagai orang percaya wajib hidup sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memikul salib dan menyangkal diri. Kita pun harus melakukan, kita pun harus menjalaninya, ya. Karena kita mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. Kita lihat lagi bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Kita ingat Tuhan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis, ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ke 11. Pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari. Ya. Setelah selesai berpuasa, Tuhan Yesus lapar. Iblis datang, ya, mencobai Tuhan Yesus. Kamu kan anak Bapa, rubah tuh batu itu jadi roti, ya, supaya kamu bisa makan. Kalau Yesus mau dengerin iblis, kalau Yesus mau terintimidasi dengan perkataan iblis, kalau Tuhan Yesus mau menyombongkan dirinya, ya saya kan anak Allah. Apa susahnya buat saya mengubah roti jadi, mengubah batu jadi roti? Gak ada kesusahannya buat Yesus lakukan itu. Tapi Tuhan Yesus gak mau dia ngikutin apa kata iblis. Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali kita manusia kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang mendesak, ya,
ini masalah perut, makan, lapar lah ya. Kita itu kan kebutuhan pokok. Mungkin kalau sedang menghadapi kesulitan dalam ekonomi, sehingga untuk makan pun kita agak susah, agak sulit. Lalu ada tawaran ya, yang mau menolong, tapi mungkin kita diharuskan meninggalkan iman kita atau harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kalau dalam keadaan kepepet, mungkin kita udah nggak pikir panjang lagi. Yang penting aku bisa makan. Besok nggak tahu. Nanti kalau ya nanti kan bisa minta ampun. Jadi ya kita kompromi ya dengan tawaran iblis. Tapi Yesus tidak. Dia dengan tegas berkata bahwa manusia itu bukan dari roh besar. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang dalam keadaan mendesak. Mungkin kita sedang tidak punya pekerjaan. Tahu-tahu ditawarin kerjaan, tapi pekerjaannya ada hal-hal yang di dalamnya itu kita harus melakukan hal yang berdosa. Kita pikir ya kan gak ada lagi. Ini yang saya udah berdoa, yang ada yang dapat ini. Mungkin ini jalan, nggak mungkin jalan Tuhan, saudara ya. Kalau Tuhan menolong tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Kalau Tuhan menolong tidak akan dia melanggar firman-Nya. Jadi kalau kita lagi butuh kerja tapi ditawarin kerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang di dalamnya kita harus melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, pastinya itu bukan dari Tuhan. Ya. Dan kita harus tegas menolak. Kalau kita mau jadi orang benar yang komitmen hidup dalam kebenaran, ya, Tuhan pasti ada jalan Tuhan untuk menolong kita. Ya. Karena Tuhan menolong tidak akan melanggar kebenaran firman-Nya. Terus iblis masih, ya, dia belum yang sedih gagal. Kembali iblis datang pada Yesus. Iblis bilang sama Yesus lagi, kamu kan anak Allah. Coba perintahkan, kamu jatuhkan dari atas Allah ini ke bawah dan perintahkan malaikat untuk menopang kamu supaya kamu tidak jatuh, ya, tidak menyentuh tanah. Kalau Tuhan Yesus sombong, ya, dia mempertahankan ya statusnya lah sebagai anak Allah, mungkin gengsinya. Emang dia belum tahu siapa gua, misalnya ya, siapa aku, anak Allah. Apa susahnya bagi saya untuk memerintahkan malaikat untuk menahan saya supaya tidak jatuh, ya? Mau membuktikan kepada iblis. Tuhan tidak terintimidasi dengan perkataan iblis, dengan apa yang iblis minta. Kalau Yesus melakukan, berarti Yesus taat sama iblis, ya. Berarti Yesus nurut sama iblis. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Kembali Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman. Seringkali kita sebagai manusia kalau harga diri kita ditantang, ya, biasanya kita nggak mau ngalah, ya. Jika Tuhan Yesus mau, kamu kan anak Allah, coba jatuhkan dirimu dan suruh malaikat untuk menantang kamu, ya, supaya kamu nggak jatuh. Kalau kita ditantang, kamu bukan laki-laki kalau kamu nggak merokok. Ya, siapa bilang ini aku merokok, aku laki-laki, gitu ya. Kan kalau kita biasa begitu kan, atau kamu ini bukan anak muda zaman now kalau nggak narkoba, misalnya, ya. Siapa bilang nih, aku kan pengikut zaman, ya. Zaman segini ikut. Kalau ditantang biasanya kita mau menunjukkan siapa kita, gitu ya. Atau, kamu bukan pebisnis, bukan pengusaha yang hebat kalau kamu nggak sedikit-sedikit tipu sana tipu sini, atau nggak bohong sana bohong sini, ya. Lalu kita tertantang sehingga yang nggak benar pun jadinya kita lakukan, ya. Biasanya kan seperti itu, ya, kalau kita sebenarnya kita lihat Yesus, ya, ditantang seperti itu oleh iblis, nggak bergeming. Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kita harus ingat, kita hidup sebagai manusia yang sudah dibenarkan, jadi jangan lagi terintimidasi oleh hal-hal yang seperti itu. Kalau mungkin teman-teman kita dan kita berusaha membuat kita jatuh ke dalam dosa, ingat, ya, kita adalah orang yang sudah dibenarkan, jangan berbuat dosa lagi.
Kita harus tolak segala tawaran-tawaran yang sepertinya ya, sepertinya itu bagus, sepertinya itu membawa kita jadi hebat atau hal-hal lain. Tapi kita harus bisa menetapkan diri kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai pengikut Yesus yang ada di dalam Dia, yang wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ya, kita harus menolaknya. Iblis masih belum juga putus asa, dia coba lagi. Dia perlihatkan Yesus kepada kerajaan dunia. Dia bilang, kalau engkau menyembah aku, semuanya ini kuberikan kepadamu. Dan Tuhan Yesus kali ini bukan hanya membalas dengan firman, tapi Yesus menghardik iblis. Kalau mau dilihat di Matius 4, silahkan nanti dibaca di rumah ya. Matius 4 ayat 1-11. Di sana Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Ya, enyahlah iblis. Yesus mengusir iblis. Ya, kamu hanya harus menyembah Allah saja dan ada saja Dia. Kepada Dia saja kamu harus berbakti, beribadah. Jadi iblis itu jangan dijadiin teman. Jangan malah kita kompromi. Jangan kita malah ajak dia terus dekat-dekat sama kita. Tuhan Yesus usir iblis. Enyahlah iblis. Kita juga harus bertindak. Ketika iblis datang berusaha membujuk kita untuk kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani, ya, bertindak. Enyahlah iblis. Ya. Dari hidupku, aku sudah dibenarkan. Aku sudah menjadi manusia baru. Aku tidak akan melakukan pelanggaran dalam kehidupanku, karena aku mau hidup seperti Yesus telah hidup. Jadi Yesus itu dalam hidupnya, dia menang atas iblis, dia menang atas pencobaan. Kita juga sebagai pengikut Tuhan, kita yang tinggal di dalam Dia, kita harus bisa menang atas pencobaan. Kita harus bisa menang atas iblis. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Apapun yang diusahakan oleh iblis untuk menjatuhkan, untuk membuat kita menyimpang dari kebenaran, ya, kita harus menolaknya. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita mampu, kita bisa. Ya. Tapi kalau kita masih mau main-main terus dengan dosa, kita mau main-main terus ya dengan hidup kita, kita tidak menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus, mungkin kita masih mau terus-menerus berkompromi dengan dosa. Tapi mari kita mau miliki satu kehidupan, identitas yang benar-benar kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang benar, kita adalah orang yang sudah dipulihkan, dijadikan baru, ya, tinggal di dalam Tuhan. Kita lihat lagi kehidupan Tuhan Yesus, apa yang Dia lakukan ketika Dia di bumi. Tuhan Yesus itu, saudara, penuh dengan belas kasihan. Kita lihat di Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke-14. Di situ perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Terus di ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Tuhan Yesus selain menyembuhkan, Dia juga menyediakan makanan buat orang-orang yang waktu itu berkumpul mendengarkan khotbahnya. Ya, Tuhan Yesus itu sangat berbelas kasihan. Dia melihat orang banyak, ada yang dengan berbagai penyakit datang, Yesus menyembuhkan, ya. Dan dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengenyangkan orang-orang yang ada pada waktu itu. Bahkan ada sisanya sampai 12 keranjang, ya. Jadi Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan kepada
kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat lagi di Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya, dan akhirnya melakukan tindakan menyembuhkan orang buta ini. Kepada orang-orang yang membutuhkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi, ya. Kita lihat lagi di Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41. Firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Di situ judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang kusta itu disembuhkan. Mari kita lihat lagi saudara. Di Markus 8 ayat 2. Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Di sini Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau tadi 5.000, ini 4.000. Hanya dengan 7 ketul roti yang ada waktu itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat penuh dengan belas kasihan dan bertanggung jawab. Orang-orang mengikuti dia sampai 3 hari tidak mempunyai makanan. Ya. Yesus yang masa bodoh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan waktu itu Tuhan Yesus bertanya, ada apa? Yang ada hanya 7 ketul roti. Tapi Yesus bertindak, mujizat terjadi, mereka bisa makan, sisanya 7 bakul. Hati Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya, yang membutuhkan sesuatu, yang membutuhkan ditolong. Ya. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan makanan, ada yang terikat, ada yang dikuasai oleh iblis, semua datang kepada Yesus dan Yesus menolong. Ya. Satu lagi kita lihat di Lukas 7 ayat 13. Lukas 7 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, sini judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat ibu janda yang menangis karena anaknya, pengharapannya satu-satunya mati. Ya. Dan ketika Yesus berbelas kasihan kepada janda ini, Yesus menolong, Yesus melakukan sesuatu. Anak muda ini bangkit, anak muda ini hidup kembali. Saudara, ketika Yesus berbelas kasihan, bukan hanya ngomong, bukan hanya hatinya tergerak belas kasihan, lalu dia cuma melihat, dia hanya kasihan. Yesus bertindak. Dari belas kasihan, Yesus bertindak, mujizat terjadi, dan mereka yang datang, yang membutuhkan pertolongan, mendapatkan pertolongan. Itu Yesus, saudara ya. Luar biasa hatinya, penuh dengan belas kasihan. Bahkan tadi katakan Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati. Mungkin kita tidak bisa berbuat seperti Tuhan Yesus,
Ya, kita tidak diberikan karunia untuk membangkitkan orang mati, tapi kita bisa melakukan yang lain. Ya, kita bisa berbelas kasihan ya, kepada mereka yang pengharapannya sudah mati, mungkin sukacitanya sudah mati, ya. Mungkin damai sejahteranya sudah mati, merasa tidak ada masa depan karena segala sesuatunya tidak baik. Tidak ada pengharapan, yang ada hanya keputusasaan. Mungkin mereka jatuh, ya. Tapi kita bisa menjadi penolong bagi mereka. Kita bisa menceritakan kembali kebaikan Tuhan. Kita bisa kembali doakan mereka, atau bahkan kita bisa memberi semangat kepada mereka, sehingga yang hilang pengharapan, yang tadinya sudah tidak ada pengharapan, yang tadinya berputus asa, yang tadinya mungkin segala sesuatu dia rasakan sudah mati, tidak ada lagi kehidupan, bisa kembali dibangkitkan. Ya. Karena kita bisa jadi berkat buat mereka, karena kita punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, lakukan. Ya. Apa yang ada pada kita yang bisa kita berikan, ya. Tuhan tidak minta yang tidak ada dari kita. Waktu Yesus tadi memberi makan 5.000 orang hanya dengan adanya 5 roti dan 2 ikan. Waktu memberi makan 4.000 orang adanya cuma 7 roti. Tapi apa yang ada itu bisa menjadi berkat ketika diserahkan kepada Yesus. Mujizat terjadi, ya, bisa menolong orang banyak. Hidup kita mungkin kita bilang kita nggak ada apa-apa yang bisa kita banggakan. Tapi kalau ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang berbelas kasihan, kita menserahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan, untuk menolong orang-orang yang ada, yang membutuhkan, juga untuk memberitakan kabar baik, ya, kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Apalagi kalau ada hati yang penuh dengan belas kasihan seperti itu, pasti Tuhan akan menolong, memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita meneladani Tuhan. Dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, untuk kebaikan mereka, lakukan. Asal semuanya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Di Amsal 3 ayat 27 berkata, Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau kita mampu, ya, melakukan kebaikan, lakukan, jangan menahan. Kalau kita bisa berdoa baik, kita doakan. Tapi kalau kita bisa lebih, ya, tidak hanya berdoa, kita bisa bertindak, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan sesuatu, lakukan, ya, supaya hidup kita menjadi berkat. Amin. Seperti Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Ya. Tuhan, mari kita mau memiliki semangat, ya, untuk melakukan yang baik. Supaya apa? Bukan supaya kita ditinggikan, bukan supaya kita dibangga-banggain orang, tapi supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam kita. Amen. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita lagi belajar lagi dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus ketika dia disalib, kepada orang-orang yang mengolok-olok dia, kepada orang yang berseru salibkan dia, kepada orang-orang yang menghina dia, ya, yang merajam dia dengan rantai besi, ya. Yesus diludahi, tapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kita disakiti tidak seperti Yesus pernah disakiti, saudara. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, mungkin ada orang yang merugikan kita, mungkin ada orang yang membuat kita
kehidupan kita jadi tidak baik, tapi kita mau belajar untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Karena memang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita memberi pengampunan. Jangan kita memendam ya, kesalahan orang. Jangan kita jadi memiliki akar pahit dalam kehidupan kita, karena itu akan tidak baik buat diri kita sendiri. Tapi kita mau belajar, kita lihat bagaimana menderitanya Tuhan Yesus. Dia tetap mengampuni. Kita sendiri menyadari kita orang berdosa, ya. Apakah kita layak menerima anugerah Tuhan dengan keberadaan kita? Tapi Yesus mau mati bagi kita, karena Dia mau mengampuni dosa kita. Kita sudah diampuni. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Mari kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sesakit apapun kita pernah disakiti, ya. Mungkin seberat apapun kita pernah dirugikan, ya. Apapun yang pernah dilakukan orang terhadap kita yang tidak baik, lepaskan pengampunan. Karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai orang, sebagai murid Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kalau ada kerinduan dalam hati kita, kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Kalau kita mau untuk hidup seperti Yesus hidup, tidak ada yang sukar, ya, karena Dia sudah mengirimkan penolong bagi kita yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang dibenarkan, ya. Kita tadi mau seperti Tuhan Yesus, ya, garis besarnya yang sudah kita pelajari tadi, bahwa Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa. Dia dalam kehidupannya juga pikul salib, sangkal diri. Tuhan Yesus selalu menang atas pencobaan, menang atas iblis. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia juga Allah yang senantiasa mengampuni. Mari kita mau belajar untuk menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan itu adalah wajib, hukumnya wajib saudara ya, bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Hidup seperti Yesus telah hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, biar menjadi berkat buat kita. Percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Amin. Kalau kita mau melakukan yang baik, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong. Pasti, karena itu berkenan kepada Tuhan, pasti kita akan dimampukan. Haleluya. Sebelum berdoa saya mau ajak kita mengangkat pujian yang sudah lama, yang berkata seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta.
Kristus hidup. Kami menjalani hidup kami seperti Yesus hidup. Kami tidak lagi berbuat dosa. Kami mau pikul salak sangkal diri. Kami mau menang atas iblis, atas pencobaan. Dan kami mau berbelas kasihan kepada mereka yang perlu ditolong. Kami cuma memberikan pengampunan sebagaimana Engkau lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Biar Allah Roh Kudus akan berbicara terus dalam hidup kami. Biar Allah Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu dalam setiap kami yang sudah mendengar. Sehingga firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk kami sebagai anak-anak Tuhan diberi kemampuan untuk kami hidup seperti Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kami mau terus berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala atas firman Tuhannya, mengingatkan kita kembali untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Kita mau terus mengiring Tuhan. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan mengiringmu Tuhan seumur hidup. Kita mau Tuhan membentuk kita untuk menjadi bejana-bejananya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segenap pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu dalam segenap aspek kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
dengan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi tanda dan alamat bagi dunia bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus Tuhan yang sesungguhnya. Engkau penjunan kami ya Allah. Bentuklah kami seturut dengan firman Tuhan. Segala roh-roh kesombongan kami tolak dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami. Roh cinta diri sendiri, roh cinta akan uang, roh cinta dunia, kami tolak dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami. Biarlah hanya Engkau yang kami cintai. Bawa kami terus ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Kami rindu melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan ya Allah. Terpujilah nama Allah. Terima kasih untuk peribadatan yang sudah Tuhan pimpin ini. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah bimbingan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk mendekatkan diri kami kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Baik mereka yang mendengarkan dan melihat lewat video nanti, di dalam nama Yesus diberkatilah mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang sudah kami dengarkan di tempat ini. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah kuat kuasa Tuhan dan Tuhan juga yang akan menyertai kami. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dari Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua.